Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tenri Sompala Astagaf, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Dan untuk aksi nyata yang saya sajikan merupakan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru di UPT SLB Negeri 1 Bantaeng. Selamat menyaksikan. Tugas dari saya, untuk itu saya meminta kesediaan Bapak Ibu Guru untuk duduk sebentar sekitar 1 jam, dan ini merupakan untuk pengajaran di sekolah. Saya bukan mengajari, tapi sekedar mensosialisasikan kepada Bapak Ibu begini yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, dan mungkin saja bisa menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu pada saat mengajar sebentar. Saya mulai saja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SLB Negeri 1 Bantaeng, Bapak Abdul Rahman SPD MPD. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah UPT SLB Negeri 1 Bantaeng, dan rekan-rekan guru yang sempat hadir di tempat ini, yang saya hormati pula, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya jualah, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir berkumpul di ruang guru UPT SLB Negeri 1 Bantaeng untuk sedikit mendengarkan materi tentang budaya positif yang harusnya wajib diterapkan di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, hadirin ini saya berdiri di depan Bapak Ibu Guru akan membawakan materi tentang budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SLB Negeri 1 Bantaeng, Bapak Abdul Rahman SPD MPD. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah UPT SLB Negeri 1 Bantaeng, dan rekan-rekan guru yang sempat hadir di tempat ini, yang saya hormati pula, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya jualah, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini
kita dapat hadir berkumpul di ruang guru UPTS LB Negeri 1 Bantaeng untuk sedikit mendengarkan materi tentang budaya positif yang harusnya wajib diterapkan di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Mohon maaf, saya ambil charger dulu. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, hadirin ini saya berdiri di depan Bapak Ibu Guru akan membawakan materi tentang budaya positif. Baik, di sini kita lihat ada diseminasi budaya positif di UPTS LB Negeri 1 Bantaeng. Diseminasi berarti kita mensosialisasikan budaya positif yang harusnya diterapkan di berbagai sekolah. Dan fokus pada menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan ini alhamdulillah dibuat oleh saya sendiri, merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Baik, konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu guru hebat yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Oke, paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu guru hebat di SLB Negeri 1 Bantaeng pasti tahu apa itu paradigma, perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma itu adalah perubahan bagaimana cara berpikir kita dalam memandang sesuatu, terutama dalam pembelajaran dan pemberian pembelajaran di sekolah. Ini kalau kita lihat seperti jika kita memakai lensa kacamata, kemudian kita mengganti lensa kacamata kita, berarti kita melihat perubahan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jika kita memakai kacamata kemudian mengganti lensanya, seperti itu pula misalnya ada pembelajaran diterapkan di sekolah, kemudian kita menerapkan paradigma baru, kita dapat melihat perubahan dari pembelajaran tersebut. Seperti itulah maksud dari paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Mengapa perubahan paradigma belajar itu penting di sekolah? Karena ini terkait bagaimana kita menghadapi tantangan di abad 21 ke depan. Itu tentunya lebih fokus kepada keterampilan dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, apalagi di SLB Negeri 1 Bantaeng. Itu juga tentunya akan diterapkan di sekolah umum seperti itu. Dan juga dengan menerapkan perubahan paradigma belajar ini, kita dapat menyiapkan generasi masa depan yang lebih bagus. Artinya kita dapat mencetak generasi masa depan yang mempunyai keterampilan dan dapat mereka gunakan setelah tamat dari sekolah nanti. Adapun manfaat dari paradigma belajar ini yaitu meningkatkan kualitas hidup, kemudian mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan memberdayakan siswa untuk mencapai potensi maksimum. Untuk pembelajaran paradigma baru ini juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5 nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis. Itulah yang dikaitkan dengan paradigma perubahan
perubahan paradigma baru. Nah, ini kita lihat ciri-ciri pembelajaran paradigma baru di SLB. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan. Di sini ada 8 perubahan pembelajaran paradigma baru di SLB, yaitu pertama adalah pembelajaran individual. Itu sudah kita lihat, yaitu berpihak pada murid. Jadi apalagi kita di sini di SLB, masing-masing guru mendampingi paling banyak 5 orang. Itu juga pasti kita dampingi secara khusus. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas di sini berarti kita menyediakan aksesibilitas untuk anak-anak, misalnya yang tunarungu kita gunakan alat untuk pendengaran. Kemudian disediakan kursi roda. Dan untuk penyandang disabilitas tunadaksa dan braille untuk siswa tunanetra. Kemudian di sini juga dengan adanya perubahan paradigma baru, ada kolaborasi guru dengan terapis. Apalagi di sini kebetulan saya dari pendidikan umum dan mungkin ibu-ibu dari dari PLB lebih tahu bagaimana penerapan untuk ini lebih spesifik tentang anak SLB. Kemudian di sini kolaborasi guru dengan terapis, baiknya itu mungkin yang harus kita usahakan, bagaimana kita berkolaborasi dengan terapis agar kita dapat meningkatkan kemampuan siswa kita, sehingga kita juga dapat belajar bagaimana membuat anak bisa lebih meningkat. Selanjutnya penilaian autentik, terutama dengan penilaian asesmen formatif, sumatif, dan yang paling utama adalah asesmen diagnostik. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Ini mungkin dapat diterapkan pada program P5. Kemudian teknologi asistif. Ini berarti seperti tadi penyediaan yang braille untuk tunanetra, kemudian alat bantu pendengaran untuk tunarungu, dan kursi roda untuk penyandang tunadaksa. Kemudian ada lingkungan belajar inklusif. Di sini kita membuat anak-anak bisa senang, dapat menyenangkan anak-anak di sekolah sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Dan yang terakhir adalah fokus pada potensi mereka. Artinya di sini kita memetakan minat, kebutuhan dan kemampuan para siswa, sehingga kita dapat melihat potensi yang dimiliki oleh siswa, dan itulah yang akan dikembangkan sebentar pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai kodratnya masing-masing dan dapat diterima oleh masyarakat, seperti itu. Selanjutnya contoh penerapan paradigma baru di SLB. Di sini kita melihat guru menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu dengan audio atau yang dapat didengar, kemudian visual misalnya saja dengan melihat gambar, kemudian di sini ada kinestetik. Kemudian, jadi perlu kita seorang guru menerapkan metode pembelajaran, dan metode pembelajaran itu tentunya tidak langsung serta-merta diterapkan. Tentunya kita harus melakukan asesmen diagnostik dulu agar kita dapat mengetahui kemampuan dan kebutuhan siswa kita. Setelah itu barulah kita menerapkan metode pembelajaran. Kemudian contoh penerapan paradigma baru yaitu siswa SMP, sebenarnya SLB berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler bersama teman sebayanya. Dan ini sebagian sudah berjalan, terutama ekstrakurikuler pramuka, kesenian, itu sudah berjalan
dapat kita lihat dan mungkin tinggal kita kembangkan, dan itu juga berkat dukungan dari kepala sekolah kita. Kemudian selanjutnya sekolah menyediakan ruang belajar yang disesuaikan, meja yang dapat disesuaikan tingginya di sini, dan kursi roda dan juga alat bantu visual. Inilah contoh penerapan paradigma baru di SLB, dan mungkin baru sebagian bisa sudah diterapkan ya Pak di sekolah. Di sini ada juga contoh perubahan paradigma baru dengan kegiatan kepalan tangan. Di sini jika sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan Anda. Akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan melakukan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi misalnya kita ini seumpama kita memegang sebuah secari kertas, kemudian dan yang satunya tidak memegang. Kemudian teman kita akan, walaupun dia mengancam, menggelitik, memukul, kita tidak akan membuka tangan kita. Kira-kira apa arti dari itu semua? Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang kita lihat di atas, suasana di sekolah, ada seorang guru yang menjemput siswa, kemudian guru lain yang mendampingi siswa yang ada di sekolah. Dengan cerianya anak-anak masuk ke dalam sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu disiplin positif. Tentunya teman-teman di sini semua tahu dan mengenal apa itu disiplin. Ya, dan di sini dalam budaya kita makna di kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya kita mengharapkan siswa kita mendapatkan perubahan yang memang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Dari dalam dirinya sehingga dia sadar sendiri bahwa memang seperti inilah saya harus disiplin, menanamkan disiplin pada diri saya sendiri. Tidak harus ada orang yang mempengaruhi saya untuk bisa disiplin, seperti itu. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan. Nil adalah merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu untuk pada institusi pendidikan, di sini ada profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada program IBO Primary Years. Di situ mengangkat nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen.
Kemudian keterampilan hidup atau life skill ini mungkin bisa diterapkan ke siswa, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu pengertiannya motivasi. Motivasi itu juga bisa dari diri kita sendiri, juga bisa dari orang lain, sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara sempurna. Motivasi perilaku manusia terbagi juga atas 3, yaitu pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia melakukan motivasi, dia melakukan disiplin karena takutnya jadi hukum, bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri. Untuk itu, bagaimana cara kita para pendidik mengajarkan kepada siswa kita agar dia sadar, ataukah memang kesadaran disiplinnya dari diri sendiri, yang yaitu dari bersifat intrinsik. Kemudian yang kedua, dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dia akan disiplin jika diiming-imingi penghargaan atau hadiah. Mungkin banyak terdapat pada siswa kita akan kelihatan, Bapak Ibu, siswa kita mau melakukan disiplin, sebagian siswa kita mau disiplin jika diiming-imingi hadiah atau penghargaan ataupun pujian. Tapi masih minim siswa kita yang menerapkan disiplin atas sadar dari dirinya sendiri atau bersifat intrinsik. Kemudian yang ketiga adalah mendapat imbalan atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, penghargaan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motif intrinsik. Ini karena murid ini melakukan disiplin karena memang sadar dari dirinya sendiri. Inilah yang merupakan motivasi yang bersifat intrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku berarti dia melakukan pemaksaan kepada anak-anak. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk itu anak-anak terpaksa melakukan disiplin. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian terlihat anak-anak mau melakukan disiplin jika diberi penghargaan atau kado. Ini masih ekstrinsik. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, inilah yang bersifat intrinsik, memang dari dalam dirinya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Di sini kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, kenapa harus dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas, sementara itu peraturan atau keyakinan kelas ditaruh di kelas.
Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dengan murid, dan keyakinan kelas inilah yang harus dipatuhi oleh murid dan harus dijalankan di kelas sehingga tercipta suasana aman dan nyaman di dalam kelas. Di sini ada perbedaan utama antara peraturan kelas dan keyakinan bersama dibuat oleh anak-anak dan disepakati oleh anak-anak bersama guru. Kemudian di sini aspek fokus untuk peraturan kelas. Di sini ada perilaku yang harus dihindari, sementara keyakinan kelas pada nilai-nilai yang ingin dicapai. Misalnya saja pada perilaku yang harus dihindari, kita menggunakan peraturan kelas, jangan mengganggu teman. Tapi dalam keyakinan kelas tidak dipergunakan kata itu, jangan mengganggu teman. Tapi pada keyakinan kelas digunakan kata-kata menghargai teman atau saling menghargai, seperti itu. Kemudian untuk aspek motivasi, pada peraturan kelas takut pada hukuman, dan pada keyakinan kelas yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas kelas. Jadi inilah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Untuk peraturan kelas dibuat oleh guru dan keyakinan kelas disepakati bersama antara guru dan siswa yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bisa diminta kepada siswa, Kak, bagaimana nak bisa ini bisa kita terapkan saling menghargai di dalam kelas, jangan saling memukul, apalagi di kelas Kak, biasa hanya 2 orang seperti itu. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman dan penghargaan sebenarnya ada 3, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Tapi di sini lebih spesifik lagi. Saya memperlihatkan apa yang kami dapatkan, yaitu hukuman di sini tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya saja hukuman, misalnya siswa terlambat datang ke sekolah, kemudian kita hukum siswa dengan berkeliling lapangan. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian di sini ada konsekuensi. Konsekuensi yaitu bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah konsekuensi. Kemudian ada proses menciptakan kondisi bagi murid. Untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini konsekuensi, misalnya ada murita yang menghilangkan atau mencoret-coret buku teman. Jadi konsekuensinya murid yang menghilangkan buku temannya, ya harus mengganti buku temannya. Seperti itu konsekuensinya. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebentar kita akan melihat bagaimana proses restitusi atau segitiga restitusi.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, bertahan hidup. Jadi kita tidak mungkin bertahan hidup tanpa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan hidup yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang bukan hanya rasa cinta kasih dengan sesama manusia, tapi bagaimana kita merasa diterima di masyarakat, diperdulikan di masyarakat, sehingga menjadi bagian dalam masyarakat atau kelompok. Kemudian kebutuhan dasar ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi, disuka dan didengar. Itulah yang merupakan kebutuhan dasar menyangkut penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Di sini dapat kita lihat kebutuhan dasar kebebasan itu yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar kelima yaitu kesenangan. Kesenangan tentunya murid kita butuh untuk bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Begitu, inilah 5 kebutuhan dasar yang juga berkaitan dengan proses hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Inilah 5 posisi guru yang biasa terjadi di sekolah, tapi mungkin posisi guru yang terakhir ini masih sebagian kita lihat, yaitu sebagai manajer. Manajer ya tidak harus kepala sekolah yang melakukan, kita juga guru bisa menerapkan sebagai manajer kepada siswa kita. Sebentar di sini kita akan lihat bagaimana posisi guru terkait manajer. Yang pertama yaitu yang ingin saya kemukakan pada teman-teman, yaitu sebagai penghukum dulu. Penghukum ini mungkin biasa kita lihat di sekolah, guru dengan posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Misalnya siswa yang tidak ikut upacara, kita hukum dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Itulah merupakan posisi guru sebagai penghukum. Kemudian di sini membuat merasa bersalah, yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kalau kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti kita membuat murid kita merasa bersalah. Itu bisa menyebabkan trauma bagi murid kita. Kalau kita selalu menyalahkan murid kita bahwa itu adalah salahmu, itulah yang merupakan posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah. Dan itu biasanya menyebabkan anak kita trauma dan tidak mau bergaul, sehingga dia akan menyendiri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya guru mengatakan seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini saja.
Tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini merupakan posisi kontrol guru. Biasanya anak-anak yang biasa dikemukakan seperti itu sama gurunya, dia akan merasa tergantung. Jadi seenaknya, misalnya dia memukul teman, kemudian kita sebagai guru menjadi teman untuk anak-anak yang bersalah. Jadi anak-anak ini akan berbuat lagi karena dia pikir ada guruku menjadi teman. Seperti itu. Jadi tidak akan muncul kesadaran dari anak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasa kita dengar kata-kata seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Inilah yang biasa dikatakan oleh posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi guru yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, kita sebagai guru, sebagai manajer mendekati siswa dengan cara seperti ini. Dan ini kebetulan sudah saya coba terapkan pada demonstrasi kontekstual yang lalu. Saya terapkan kepada adik didik kita, yaitu siapa? Sama Fauzan dan Fadli. Ini sudah saya terapkan pada Fadli dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu dikatakan jika dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita harus menyadarkan anak-anak akan kesalahannya. Sebelum itu kita harus menanyakan dulu kepada anak-anak apa sebenarnya kesalahannya, agar dia bisa mempelajari kesalahannya itu dan bisa memperbaikinya di kemudian hari. Di sini ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru apa yang cocok untuk kata-kata ini? Ya, betul sekali Bu, karena dia menghukum anak-anak dengan kata-katanya, mengajarkan kepada anak-anak bahwa dia tidak menyadari kesalahannya, ya Bu. Kemudian ada lagi di sini kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol guru apa? Rasa, ya. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Ya, sebagai teman. Karena dia mengajak anak-anak itu berbicara secara langsung sehingga anak-anak itu mengharap sama guru. Kemudian posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Alas, hukum. Konsekuensi, ya Bu. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat di sini ada bentuk segitiga. Bagi Bu, dia tinggal berapa halaman ya? Kita lihat di sini ada segitiga. Di sini yang garis datar
bertuliskan menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, disinilah posisi manajer, inilah yang diterapkan untuk posisi manajer, yaitu segitiga restitusi. Pada menstabilkan identitas di sini, kita bisa menggunakan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian juga bisa dikatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi bisa kita katakan seperti itu pada anak-anak tak. Jika anak-anak tak ada yang berbuat kesalahan, Bu, bisa kita tanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, mencoba menyenangkan anak-anak dulu ya, Bu. Kemudian ya, menstabilkan identitas dulu sehingga anak-anak tidak emosi. Iya, kemudian melangkah ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian dapat juga diberi kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bisa kita tanya anak-anak tak, apa alasanmu, kenapa kamu melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak melakukan hal tersebut. Setelah dia memahami kesalahannya, kita beralih dengan menanyakan keyakinan. Kita untuk menanyakan keyakinan kelas ini, untuk menanyakan keyakinan di sini, kita perlihatkan nih keyakinan kelas tak. Kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Dan ada beberapa keyakinan kelas, yaitu saling menghargai, saling menghormati, datang tepat waktu, disiplin. Itulah yang kita tunjukkan kepada anak-anak, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana. Jadi artinya anak-anak di situ dia menjawab sendiri, mencari solusi dengan Betul sekali, Bu. Iya, jadi pertama dia menyadari dulu kesalahannya, kemudian dia lihat keyakinan kelas. Akhirnya dia bisa sadar sendiri bahwa oh iya, memang saya melanggar apa yang telah saya sepakati bersama. Kemudian di sini ada juga kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya dia bisa, tapi alhamdulillah setelah saya coba terapkan kemarin, Bu, alhamdulillah dia coba sadar sendiri. Seperti Fauzan yang selalu terlambat datang atau tidak datang, alhamdulillah setelah di restitusi beberapa hari dia datang, tapi kutanya kembali, nah dia bilang harus pergi pasang elektron supaya dapat uang, katanya, Bu. Seperti itu. Iya, begitu ya. Itu jadi foto ya. Kemudian tahap menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti inilah kata-kata yang bisa kita berikan, atau kalimat yang bisa kita berikan pada penstabilan identitas, yaitu berbuat itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk tahapan segitiga restitusi ini bukan hanya untuk siswa tak kita terapkan di sekolah, ini juga bisa kita terapkan pada anak tak di rumah, ada guru-guru juga bisa. Ya, pokoknya semua yang jelas kita menerapkan ini proses segitiga restitusi yang kesadarannya muncul dari dirinya sendiri. Kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
kita bisa memberikan kalimat seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kalimat ini juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini istilahnya dibela lagi anak-anaknya, Bu. Jadi anak-anak tidak merasa bersalah. Tapi dengan dibela itu bukan berarti bukan sebagai teman, tapi mencoba meyakinkan, membuat anak tersebut untuk sadar akan apa yang telah dia perbuat. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini seperti yang saya kemukakan tadi, kita memperlihatkan kepada anak-anak, bukan hanya siswa, tapi bisa anak-anak kita di rumah, bisa sesama guru juga. Itu ini, apa keyakinan kelas kita atau apa keyakinan sekolah kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita sudah berada di penghujung materi. Jadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi jangan sebagai penghukum, kalau bukan pada posisinya, misalnya guru olahraga bisa saja menghukum anak-anak lari di lapangan, karena memang itu merupakan bidangnya untuk mengajari anak-anak berlari di lapangan. Tapi kalau guru kelas, guru umum tidak haruslah menjadi penghukum di sekolah. Banyak cara untuk menghukum anak-anak, tapi jangan dengan yang bukan tidak bersifat fisik. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, sebagai pamong menuntun anak-anak untuk mencapai kodrat yang setinggi-tingginya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan itu merupakan standar nasional pendidikan. Abe, adakah dari teman-teman yang ingin mengemukakan pertanyaan? Ya, dengan Ibu Kasek, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat materi dari Ibu Tenri Sepala, tadi saya mengamati ada posisi kontrol sebagai teman. Ya, yang saya tanyakan di sini, adakah dampak negatif dan dampak positif dari posisi guru sebagai kasih? Baik, yang Ibu tanyakan tadi, apakah ada sisi positif dan negatif menjalankan posisi kontrol guru sebagai teman, seperti itu Bu Dik? Ya, jadi posisi kontrol guru sebagai teman di sini, untuk nilai positifnya ya kita bisa dekat dengan anak-anak, kita bisa memberikan sedikit rasa sadar kepada anak-anak, tapi itu bukan dari dalam dirinya sendiri untuk kesadarannya, tapi kita yang
bagaimana memaksa anak tersebut agar mau menyadari akan kesalahannya. Tapi itu untuk nilai negatifnya Bu bisa membuat anak tersebut ketergantungan. Kalau dia berbuat kesalahan, dia pasti mengatakan ada guru yang bantu Kak. Jadi dia seenaknya akan berbuat kesalahan karena merasa ada guru yang bertahan, selalu membantu dia, selalu membela dia. Seperti itu mungkin Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Demikian materi budaya positif dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya sosialisasikan kepada rekan guru di UPT SLB Negeri 1 Bantaeng. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi guru-guru yang menyaksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.